Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran untuk pertemuan keempat ya dalam mata kuliah Fisika Dasar. Kalau minggu kemarin pertemuan ketiga kita bicara tentang kelistrikan. Kalau sekarang kita bicara tentang resistensi ya. Resistansi. Jadi resistan gitu. Resistan itu berarti nilai hambatan ya. Kemudian ada konduktansi, kemudian kita bicara lagi tentang hukum Ohm ya. Kita bicara tentang hubungan seri dan paralel. Kemudian yang terakhir kita bicara tentang resistansi. Jadi yang perlu adik-adik pahami bahwa antara resistansi dengan resistor itu dua hal yang berbeda. Resistan itu adalah prinsipnya ya, di mana ada hambatan, kemudian alatnya itu disebut dengan resistor ya. Jadi alatnya adalah resistor, kemudian prinsip dasarnya adalah resistansi atau hambatan. Oke. Ini saya lanjutkan saja. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena kuliah kita lebih banyak ke asinkron ya sampai pertemuan keempat. Mudah-mudahan nanti pertemuan kelima kita sudah bisa sinkron. Harapan saya dengan kuliah sinkron kita bisa berdiskusi lebih banyak ya dan bertanya lebih banyak begitu. Tetapi dengan kuliah asinkron juga sebenarnya tidak ada kendala dan hambatan ya. Karena untuk diskusi dan pertanyaan adik-adik bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Begitu ya. Oke. Baik, ini saya lanjutkan. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu tentang arus listrik, kuat arus listrik, tegangan listrik, daya listrik, kemudian kenapa bisa terjadi korsleting. Kalau sekarang kita bicara tentang resistansi. Nah, jadi yang pertama kali akan saya bahas adalah prinsip dasar ya dari resistansi tersebut ya. Jadi hukumnya kita menggunakan hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu digunakan untuk hambatan dan alatnya disebut dengan resistor. Dalam menghasilkan arus listrik pada rangkaian dibutuhkan beda potensial, jelas ya. Jadi arus listrik itu membutuhkan beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik atau tegangan, semakin besar arus listrik yang mengalir. Kemudian, seberapa besar aliran arus pada kawat tidak hanya bergantung pada tegangan, tetapi juga pada hambatan yang diberikan kawat terhadap aliran elektron. Jadi kalau kemarin kita sudah pernah bahas bahwa listrik tersebut kita analogikan sebagai air ya. Tegangan itu adalah berbanding sama dengan tingginya tenden air ya. Kemudian voltage ya, arus itu seberapa besar diameter dan seberapa banyak air yang mengalir di dalam perpipaan di dalam tenden ya. Nah, hambatan itu adalah rugi-rugi yang terjadi pada saat air mengalir melalui pipa, kemudian terjadinya hambatan ya. Begitu. Kemudian elektron diperlambat karena adanya interaksi dengan atom dan atom kawat. Makin tinggi hambatan, makin kecil arus untuk satu tegangan. Jadi begitu ya. Jadi apabila hambatannya tinggi, maka aliran arusnya itu akan semakin kecil ya. Jadi saya ulangin lagi, kalau hambatannya semakin tinggi, maka arusnya itu semakin kecil. Karena apa? Karena yang di awal tadi, karena elektron diperlambat karena ada interaksi dengan atom-atom kawat ya. Jadi begitu. Kemudian saya lanjutkan. Ini ya, hukum Ohm, tegangan sama dengan arus dikali resistansi ya, atau hambatan. R adalah hambatan kawat, kemudian V adalah voltage ya. Voltage itu adalah sesuatu yang berbeda potensial yang melintasi alat tersebut. Kemudian I adalah arus. Kemarin kita analogikan bahwa arus yang mengalir itu adalah sama seperti air ya yang mengaliri perpipaan di dalam sebuah sistem pengairan ya. Sistem pengairan ada tanden, ada pipa, kemudian ada bak, kemudian ada keran ya. Begitu.
Begitu kira-kira adik-adik. Kalau ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan ya. Kemudian hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Asalkan suhu penghantar tersebut tidak berubah ya. Jadi hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial ya antara ujung-ujung penghantar. Kemudian saya lanjutkan bahwa banyak fisikawan yang akan mengatakan bahwa ini bukan merupakan hukum, tetapi lebih berupa definisi hambatan. Hukum Ohm bukan merupakan hukum dasar, tetapi lebih berupa deskripsi mengenai dalam sistem hambatan ya. Jadi begitu ya. Jadi ada beberapa fisikawan atau ilmuwan tentang fisika itu yang menafikan bahwa hukum Ohm tersebut bukan hukum dasar, tetapi merupakan sebuah definisi dari resistansi ya. Begitu. Ya. Ya monggo saja sih ya. Adik-adik mau berpendapat berbeda juga boleh, sama juga boleh begitu ya. Sederhananya ilmu pengetahuan itu sebenarnya untuk kita diskusikan ya. Diskusikan itu berarti saling membuka pikiran masing-masing pihak ya. Jadi bukan debat yang tidak menghasilkan apa-apa ya. Nah, itu yang coba tolong dihindarkan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya. Ini adalah contoh sebuah bola lampu senter menarik 300 mA dari baterai dengan tegangannya 1,5 volt. Berapakah hambatan bola lampu tersebut jika tegangan turun sampai 1,2 volt? Kemudian bagaimana arusnya akan berubah? Ya, ini contohnya ya. Kemudian tapi ada juga konduktor yang tidak mengikuti hukum Ohm, misalnya tabung radio, dioda semikonduktor, dan bahan yang punya koefisien temperatur negatif. Ya, satuan untuk hambatan Ohm disingkat dengan Ohm ya. Ini simbolnya ya. Jadi hukum Ohm itu simbolnya seperti ini. Kemudian saya lanjut. Nah ini alatnya ya. Ini adalah alatnya resistor. Hukum Ohm itu prinsipnya adalah resistansi, kemudian untuk alatnya itu adalah resistor ya. Kalau adik-adik lihat di ini ya, di rangkaian elektronik di dalam TV, radio begitu ya, atau yang lainnya ya, adik-adik bisa lihat ini kecil-kecil ya, alatnya kecil-kecil berwarna ya. Ada merah, kuning ya, biru, hijau, emas, silver ya, ungu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan resistor ya. Resistor itu fungsinya adalah resistansi atau menghambat ya. Setiap warna di dalam alat tersebut itu mempunyai nilai ya. Jadi nanti prinsipnya adalah misalnya contoh hijau dikali kuning dikali ungu dikali coklat begitu ya. Nah, nanti berapa nilai hambatannya. Resistor digunakan untuk mengendalikan besar arus. Ya, betul, karena prinsipnya adalah resistansi. Resistor mempunyai hambatan mulai kurang dari 1 ohm sampai jutaan ohm. Ini ya besarannya ya. Jadi resistor itu bisa kecil banget, bisa besar banget. Dua jenis utama adalah resistor adalah gulungan kawat ya yang terdiri dari kumparan kawat halus, dan ada lagi resistor komposisi yang terbuat dari karbon semikonduktor ya. Jadi itu ya. Jadi untuk jenisnya bisa macam-macam ya, begitu. Kemudian ini ya, ini yang saya bilang tadi, di sini ada warnanya merah, hijau, coklat, dan kuning ya. Nah, jadi adik-adik ini bisa lihat ini, biasanya gelang yang paling ujung itu adalah toleransi ya. Toleransi misalnya 30%, 20%, berarti nilai resistor tersebut itu bisa berlebih dari 20% atau bisa kurang dari 20%. Nilai hambatan suatu resistor dituliskan di sebelah luarnya atau dinyatakan dalam kode warna. Dua warna pertama itu menyatakan 2 digit pertama nilai hambatan. Warna ketiga menyatakan pangkat ya. Contoh di sebelah. Resistor yang keempat warnanya adalah merah, hijau, jingga, dan perak ya. Mempunyai hambatan sebesar 25.000 ohm atau 25 kilo ohm dengan penyimpangan 10%. Maksudnya itu 25.000 dikali 10% itu plus minus ya. Jadi begitu, tinggal dikali saja sih ya. Nanti mungkin pertemuan yang akan datang kita akan
satu sesi ya, kita akan berlatih mengenai resistor. Kemudian ini lagi hambatan jenis ya. Berdasarkan eksperimen ditemukan bahwa hambatan resistansi kawat logam ini berbanding lurus dengan panjangnya ya, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi R sama dengan Pi dibagi L per A ya, di mana Pi adalah konstanta penanding disebut dengan resivitas, kemudian bergantung pada bahan yang digunakan. Jadi L itu adalah panjang dibagi luas penampang. Ya. Kemudian untuk hambatan jenis bertambah ya terhadap temperatur untuk logam, tetapi berkurang untuk semikonduktor. Kemudian ini bahan dengan resivitas rendah disebut konduktor dan yang berbahan bersifat isolator. Pada temperatur yang sangat rendah, beberapa bahan tertentu menjadi superkonduksi, yaitu berarti hambatan listriknya menjadi nol. Jadi itu ya. Tapi temperatur dan bahan yang tertentu ya. Jadi tidak semua bahan dan temperatur itu nanti konduktivitasnya menjadi nol. Ya, oke. Saya lanjut, misalnya contoh ini, misalkan Anda ingin menghubungkan stereo Anda ke speaker jarak jauh. Jika panjang setiap kawat arus 2 meter, berapa diameter kawat tembaga yang harus Anda gunakan agar hambatannya lebih kecil dari 0,10 ohm per kawat. Kemudian jika arus ke setiap speaker adalah 4,0 ampere, berapa penurunan tegangan melalui setiap kawat. Jadi secara teorinya adalah resivitas kawat ya, resivitas tembaga itu kita gunakan 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm per meter ya. Jadi kalau mau mencari resivitas dari sebuah kawat tembaga, kita tinggal kalikan saja per meter dari setiap kawatnya ya. Jadi ini ya. Ini monggo ya dibuat latihan sederhana saja ya. Nanti kita akan mengetahui berapa nilai resivitas dari sebuah material untuk kawat yang akan dialiri arus listrik ya. Begitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tadi mengenai resistor gitu ya, prinsipnya adalah resistansi, kemudian alatnya adalah resistor gitu ya. Tadi juga sudah bicara tentang apa itu sih hukum Ohm gitu ya, hambatan jenisnya, kemudian yang terakhir yang berikutnya ini ya, hubungan seri. Nih. Kalau adik-adik yang sudah tahu tentang rangkaian seri ya sudah didengerin aja. Tapi kalau yang belum tahu ya pelajari ya. Sederhananya adalah seri itu plus ke minus. Ya. Plus ke minus, plus ke minus. Nah, ini contohnya ya, itu seri. Ya. Kemudian kalau paralel itu seperti apa? Plus ke plus. Gitu aja prinsip dasarnya. Jadi jangan terbalik ya. Sudah mahasiswa S1 gitu, sudah semester 3 masih belum tahu itu perbedaan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Seri itu plus minus, paralel itu plus plus ya. Saya ulangin ya. Rangkaian seri itu plus minus, rangkaian paralel itu plus dan plus ya. Lah terus Pak ada bedanya apa begitu ya? Ya beda, nanti outputnya itu akan berbeda ya. Plus plus itu biasanya akan stabil di input awal. Kalau seri itu tidak akan stabil di input awal ya, dan akan berimbas kepada outputnya. Seri itu plus minus, paralel itu plus plus. Nah ini tolong diperhatiin ya gambarnya ya sebelah kiri ya. Ini ya. Nah Pak, bagaimana Pak mencari R totalnya resistansi? Kalau seri R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya ya. Kalau paralel 1/R1 plus 1/R2 ya. Itu tolong dicermati ya antara seri dan paralel. Jadi jangan sampai terbalik. Oke. Kalau masih ada yang bingung silakan cari-cari di internet ya atau di YouTube banyak itu ya. Oke, saya lanjutin. Nah, ini nih.
Ada contoh satu, jika arus listrik adalah aliran muatan, mengapa digunakan dua kabel untuk membawa arus dan bukan kabel tunggal? Nah, ayo ini coba jawab nih, ya. Kalau kabel tunggal gimana? Ya korsleting ya, karena muatannya itu akan cross. Jadi memang harus dipisah antara kabel satu dengan kabel yang lainnya. Jika digunakan kabel tunggal, muatan secara permanen akan dipindahkan dari sumber arus ke tempat pemakaian yang jauh dari kabel. Sehingga sumber tidak mampu lagi memberikan muatan ke tempat pemakaian. Oleh karena itu, kabel tunggal tidak dapat mengalirkan alur arus secara kontinu. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh soal deh ya. Tolong nanti dikerjakan ya. Ini sebagai latihan saja sih, tidak usah dikumpulkan ya. Nanti pertemuan yang akan datang coba kita akan bahas ya. Jadi yang pertama, pertemuan kelima kita akan latihan cara menghitung tentang resistor ya. Kemudian yang kedua, pertemuan besok kita akan membahas di 6 soal ini ya, begitu ya. Hambatan kawat tembaga dengan panjang 3 meter dan diameter 1,5 mm, berapakah hambatannya, berapakah diameter kawat tungsten dengan panjang 1 meter, ya, dan seterusnya. Tolong ini dikerjakan ya, besok nanti saya akan bahas. Begitu kira-kira, adik-adik semua? Saya pikir jelas, nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di YouTube maupun di Google Classroom. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.